Oke guys, welcome back to DB News Channel. Kali ini tetap bersama aku KL ya kan, di Jumat yang berkah ini. Jangan lupa kalian yang sudah Jumatan, wah keren kali kalian. Jangan lupa siapkan cemilannya ya kan untuk menonton aku, anjay. Kali ini kita akan bahas tentang pusat data nasional yang sedang dihack ya kan. Kita kasih tahu kalian update-nya seperti apa ya kan. Karena menurut info yang beredar itu datanya itu nggak bisa dipulihkan guys. Nah gimana tuh ya kan, datanya udah kena hack nggak bisa dipulihkan, lah hilang dong, gimana coba. Langsung aja kita cek beritanya di konten yang pertama. Menkominfo pastikan tak ada kebocoran data, baru 2%, katanya baru 2%. Untuk mengatasi peretasan Pusat Data Nasional, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Aris Setiadi, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam rapat itu, Menteri Budi Aris Setiadi memastikan belum ditemukan adanya kebocoran data pribadi akibat peretasan. Namun terungkap fakta bahwa baru 2% data nasional yang dicadangkan. Baru 2%. 2% dari 200 DPR RI jiwa. menggelar rapat bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis malam. Agenda utama rapat adalah membahas perkembangan penanganan gangguan pusat data nasional sementara akibat serangan ransomware pada 20 Juni lalu. Menteri Budi Aris Setiadi menegaskan serangan terhadap PDNS 2 bersifat perorangan dengan motif ekonomi. Kemudian belum ditemukan juga kebocoran data pribadi akibat serangan itu. Rapat dengan Komisi 1, kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Betul, nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya, apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif ekonomi. Itu aja ya. Di sisi lain, Komisi 1 DPR RI merekomendasikan pembentukan satuan tugas untuk menyelesaikan masalah pusat data nasional sementara di dari Surabaya kemarin yang lumpuh Satgas mulu. akibat serangan cyber. Bagaimana respon cepat dari pemerintah itu yang kita butuhkan, dan tadi dari kesimpulan salah satu saran yang kita minta adalah pemerintah segera siapkan satgas, karena tadi yang kita lihat juga keterpaduan penyelesaian masalah itu belum ada. Dan yang kedua, buat crisis center. Crisis center ini salah satunya selalu mengupdate baik kepada kan ada 282 yang terdampak institusi, mereka ini harus dipandu. Dalam serangan ransomware, diketahui sebanyak 239 kementerian lembaga terkena dampaknya. Tapi dari situ juga akhirnya diketahui bahwa baru 2% data nasional yang dicadangkan. Baru 2% katanya guys. Ya kita nggak tahu ya 2% dari berapa juta data mungkin ya kan. Mungkin bisa jadi 200 juta. Kalau 2%-nya ya banyak coy. Ya kan 2 juta, 4 juta berarti. 4 juta data. Dan katanya itu belum bocor datanya katanya ya kan. Nah kalau udah muncul di publik kayak yang di publish hacker Bjorka waktu itu ya, nah itu berarti kan bocor. Nah kalau belum ada hacker yang mempublish berarti belum bocor gitu guys. Jadi tunggu aja datanya muncul ya kan. Kalau datanya udah muncul, kalian udah tahu berarti bocor. Sesimpel itu ya. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburian menyebut sudah memutus akses Pusat Data Nasional atau PDN2 di Surabaya dengan server lainnya. BSSN menyebut badan pemeriksa forensik sampel ransomware yang digunakan untuk menyerang PDN2 di Surabaya. Di Surabaya BSSN guys. mengklaim telah menyiapkan pusat data nasional di kota lainnya sebagai cadangan data dan saat ini dipastikan aman dari serangan ransomware. Saat ini BSSN bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri rekonstruksi serangan ransomware yang menyebabkan data di Peladen PDN Surabaya terkunci atau terenkripsi sehingga tak dapat diakses. BSSN belum bisa menjamin data yang dienkripsi berpotensi dijual oleh penyerang.
misalkan data kita sudah di-download atau sudah disimpan oleh para pelaku, Pak? Itu kan sedang kita forensik kan lagi kerja juga terus. Ya. Tapi sementara dugaan ini kita karena sifatnya serangan ini kan menenkripsi sehingga data itu tersandra. Data itu ada di tempat tapi tersandra karena terkunci. Datanya tersandra guys, terkunci. Nah, apakah itu akun dibocorkan? di situs jual beli data mengklaim memiliki data Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI dan data Inafis Polri, dan diduga turut nama, foto, nomor registrasi pokok hingga nomor telepon sampel data dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Selain itu, pemilik akun mengklaim memiliki data seperti foto wajah anggota Inafis, sidik jari, dan data email. Data-data itu bersama 33,7 GB dan dokumen rahasia dijual seharga $7.000 Amerika Serikat atau setara 114,8 juta rupiah. Kok murah sekali? Itu satu datanya atau gimana ya? Jadi total datanya itu ada 33 GB yang dijual seharga 114 juta rupiah guys. Dijualnya oleh hackernya di dark web ya. Sudah dijual di dark web. Nah, berarti kan datanya bocor gitu. Tadi kan bilangnya nggak bocor datanya. Kalau udah dijual ini kan berarti datanya bocor gitu loh. Katanya sih tadi cuma terperangkap aja ya si datanya ini. Karena kita nggak bisa buka kuncinya. Karena kuncinya itu diganti oleh si hackernya. Sehingga kita nggak bisa buka. Istilahnya kayak ibarat branchasnya kita nggak bisa buka karena kuncinya ganti. Nah, ternyata data itu diambil oleh si hacker terus dijual ke dark web. Nah, itu yang parah guys. Berarti ini sudah bisa dipastikan ya, ini yang update berita terbaru itu berarti datanya udah dijual, berarti sudah bocor guys gitu. Saya pengen minta pendapat dari Pak Menkominfo. Ini salah satpamnya atau salah ownernya? Pak Kepala BSSN, salah satpamnya atau salah ownernya, siapa? Pak? Kok tanya saya? Ya nggak tahu. Kok tanya saya? Sambil gini-gini Pak. Tadi Bapak sudah minta maaf, tapi Bapak minta maaf atas terganggunya layanan publik. Tidak minta maaf atas kegagalan di dalam perlindungan data di PDN ini, Pak. Kami melihat secara umum. Itu guys, headline-nya. Mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa sampaikan. Tidak ada peta apa? Backupnya data yang di PDNS 1 Surabaya itu di masing-masing instansi kan ada di Batam. Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau sebenarnya seharusnya kan itu DRC, Bu. Parah ini kalau nggak ada backupnya. Artinya apa data yang ada di Surabaya seharusnya itu harus ada di persis seperti itu juga di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan misalnya di Surabaya nih, analognya hampir sama sebenarnya, mati listrik, hidupkan genset. Kira-kira gitu loh sebenarnya. Interupsi Ibu. Sekelas pemerintahan nggak ada backupnya guys. Dari Keminfo yang bisa menjelaskan. Itu yang banyak dipertanyakan oleh para pakar IT. Astaga. Kenapa kok tidak ada? Begitu. Terima kasih. Kok bisa? Nanti akan dijawab. Ranahnya Pak Keminfo yang nanti akan dijawab. Sedikit saja, berapa persen yang terbackup di Batam? Berapa persen yang terbackup di Batam? Hanya 2% dari. Hanya 2%. Ternyata 2% itu yang terbackup, bukan yang ada di Surabaya. Yang dikunci oleh ransomware di Surabaya. Betul. Hanya 2%. Ya. Oh, hanya 2%. Itu tidak dikatakan DRC. Nun sewu, mohon maaf ini kita perlu bekerja lebih keras menurut saya, karena soal data center ini soal a matter of cyber national security, Pak. Tetangga kita di negara Singapura itu ada bocor data sedikit itu keamanan nasional, Pak. Kenapa? Ya, betul. Ada data-data seluruh kementerian lembaga 282 kalau di media yang punya backup cuma 2%. Nah, makanya. Menurut saya yang di
di Batam itu saya nggak ngerti itu tempat penyimpanan apa fungsinya, karena ternyata kan di situ tidak ada backup. Padahal klaim yang ada adalah PDN ini tier 4, Pak. Seingat saya ada klaim bahwa ada tier 4. Tapi bagaimana mungkin tier 4 tidak punya backup, Pak? Karena ini persoalan yang sangat serius sekali. Soal keamanan nasional. Kalau negara kita tidak merasa perlu membentuk Satgas dan tidak merasa bersalah negara ini atas kehilangan data ini, berarti ada yang sakit dengan penyelenggara negara. Ya, sakit semua kayaknya, sakit. Ini kegagalan, Pak, yang itu menyangkut keamanan nasional. Jadi supaya ringkas, saya tidak perlu 30 pertanyaan saya ungkap semua. Saya usul satu aja, Pak. Supaya dibentuk Satgas Nasional. Unsurnya jangan Kominfo dan BSSN saja. Sudah seminggu belum bentuk Satgas. Tetapi ada profesional, akademisi, orang yang ahli cyber security, yang juga ahli untuk membenahi tata kelola dan infrastruktur PDN-nya. Kalau perlu nanti Komisi 1 sebagai segudbe dari periode ini, masih ada beberapa bulan, kita buat pansus, Pak. Ini fraksi 1 ya berarti? Fraksi 1 DPR RI, guys. Yang ngurusin pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika. Serta intelijen, guys. Itu ya. Sorry, kita search dulu ya. Biar infonya pasti buat kalian. Nah, kalau kalian dengar dari itu tadi ya, cukup kaget ya kita semua ya kan. Masa setingkat pemerintahan ya di Surabaya itu nggak ada backupnya loh. Cuma 2% backup, bayangkan. Bener kan? Cuma 2% backup. Orang-orang yang bertugas ya, misalkan kita ya sebagai orang biasa yang bertugas untuk wedding ya misalkan, itu pun harus punya backup semuanya loh. Lah ini cuma 2%, padahal itu data yang penting. Astaga, aku sungguh sangat terkejut sekali. Terkejut, aku terheran-heran gitu ya kayaknya. Terbuka. Supaya nggak buka tutup. Jadi makanya saya tanya, karena Telkom lebih teknis lagi, apa bisa terbuka? Hah? Bisa Pak, bisa. Bisa. Bapak yang kemarin buat konferensi pers ya? Iya, Pak. Yang kalimatnya membuat resah banyak orang karena mengatakan bahwa tidak bisa diapa-apain, jadi seolah pemerintah menyerah. Meskipun secara teknis kami bisa pahami maksud Bapak. Jadi ketika itu di-encrypt, sedang dikunci ya nggak bisa diapa-apakan. Tapi pernyataan Bapak untuk Bapak ketahui itu membuat resah banyak orang. Saya dikirim banyak sekali pernyataan Bapak, dan tadi lihat rambutnya saya ingat, oh ini Bapak yang fotonya saya dikirim oleh banyak sekali orang. Jadi tolong dijelaskan berikut pernyataan Bapak di konferensi pers. Pimpinan sidangnya ya, pimpinan rapat ini. Ibu Ketua. Pertama, Ibu Ketua, saya tentu mohon maaf apabila pernyataan itu meresahkan. Memang barangkali di area teknis gitu, Ibu Ketua. Nomor 2, saya ingin menyampaikan melengkapi apa yang disampaikan Pak Sami dan Pak Menteri, bahwa Telkom sebagai mitra dari Kominfo sudah berupaya bekerja sesuai dengan kerangka acuan kerja atau TOR gitu ya. Jadi kita menyiapkan backup secara infrastruktur. Pertama di PDNS 2 dengan kapasitas yang cukup. Jadi kalau tenan itu ukurannya 5.709 VM, backup kita 6.000. Ya, jadi lebih kalau ya seandainya seluruh tenan merequest backup, maka mesin backup itu cukup. Kemudian kita punya cold storage di Batam, yang kapasitinya adalah 2.000 VM, dan ini variabel ya, sifatnya license, bisa di request untuk diperbesar sesuai kebutuhan. Kita menyebutnya PSU Group. Jadi kami ingin melengkapi bahwa secara infrastruktur
mesin backup itu cukup. Kemudian kita sebagai penyedia infrastruktur, mekanisme backup itu menggunakan tiket Bapak Ibu sekalian. Jadi 44 tenan yang memiliki backup, mereka punya tiket untuk merequest di backup. Sehingga pada saat kejadian mereka punya backup baik di mesin Surabaya maupun di mesin Batam. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai tambahan. Terima kasih. Ya gitu ya guys, menurutku itu kayak tiket kita ngajuin komplain ke sebuah program misalkan, itu kita harus terbitkan tiket dulu. Jadi tiketnya nomor sekian, komplainnya apa, mungkin kayak gitu ya. Nah kalau itu diselesaikan nggak ada skala priority, ya diselesaikan per tiket, ya bisa-bisa kayak gini tuh. Sudah terlanjur lama baru diketahui, mungkin gitu ya. Yang tadi bilang yang membuat resah ya, seolah-olah pemerintah nyerah itu adalah kunci yang tadi aku bilang, kunci brankas itu udah diganti tuh sama si hackernya. Jadi kita nggak bisa masuk. Apakah ada cara lain? Ya menurut teknisnya mereka ya nggak ada gitu loh. Karena ya gimana mau masuk ke brankas, orang kuncinya aja udah diganti gitu. Ya masuk akal juga sih, tapi mungkin lebih ke apa ya, penjelasan yang terlalu jujur sih menurutku ya. Terlalu jujur bapaknya gitu. Ya diusahakan dulu lah, istilahnya kayak menenangkan masyarakat gitu loh. Kalau datanya itu ya pasti pemerintah itu berusaha untuk mengamankan datanya sebisa mungkin, secepat mungkin gitu loh. Ya ini kalau lihat dari konten nomor 3 sama nomor 4 ini ya guys ya, itu seru sekali ya rapatnya mereka ya. Kayaknya ini bagian Telkomnya, ini bagian si pemerintah yang pusat data nasionalnya, ini pimpinan rapatnya kayak gitu. Jadi apa ya, kayak mereka itu nggak mau disalahkan, loh ini bukan salah saya lah, ini bukan salah saya, kayak gitu. Ya mending jujur aja lah biar segera terselesaikan, menurutku gitu sih. Oke guys, gimana menurut kalian konten-konten kita kali ini? Komen di bawah. Dari segi kontennya, dari segi penyampaiannya, kalian bisa sampaikan kritik dan saran di situ ya kan, termasuk kepada pemerintah, boleh nggak sih? Ya tapi jangan yang pinggir laut ya kan, nanti kalian kena ombak ya, ombak dari pemerintah. Nanti kalian ketelan ombak, hilang dimakan paus kalian. Oke, silakan komen guys di bawah. Aku tunggu komen kalian, tembusin 500 like dulu, kecil-kecilan, atau 100 aja dulu. 100 aja dulu ya. Oke, cukup sekian konten kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune di channel DB News supaya kita bisa memberikan berita-berita terupdate dan terviral di jagat Indonesia kita tercinta ini. Oke, bye-bye. See you on the next video.